Oke, kita intip semaian umur 3 hari seperti apa sih ya. Baik teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel konten Nusantara ya. Oke, kali ini saya akan mencoba di Indonesia ya, tentunya di daerah saya sendiri, tapi ternyata saya salah. Pemuda-pemuda yang ada di lingkungan saya ternyata takut dengan panas ya, kulit hitam juga takut sekali. Beda dengan saya, kalau saya tidak takut kulitnya hitam, tetapi saya takut kalau saya tidak bisa bekerja ya. Nah, inilah contoh dari pemasangan plastik mulsa saya ya. Dan saya bekerja ini mungkin satu hari mungkin dapat dua bak. Ini namanya dalam satu gang sawit ini, sawit dengan sawit ini satu bak ya. Jadi mungkin dapat 2 bak. Dan untuk sawit itu yang ada di ujung atau di sudut sana
ya, di sudut sana sampai di sudut sana. Ini kemarin saya hitung sekitar 25 batang. Jadi kalau 25 batang itu umpamanya kita kasih titik tanam dari sawit satu ini, dari sawit satu ini ke sawit yang di depannya, ibaratnya kita kasih 8 batang semangka dan 8 batang itu cabai rawit, dikalikan dengan 25 batang sawit, itu sekitar 160 batang lebih ya di sini ya ukurannya ya, dan dikalikan 3 ini. Dan ini sudah saya perhitungkan, mungkin tanaman untuk dalam 2 hektar ini 2000 batang ya. Jadi seumpamanya kita ingin menanam 1000 batang, jadi penyemaiannya itu harus di atas 1000 ya. Kita anggarkan kalau nanam 1000 berarti kita bikin bibitnya sekitar 1800 atau 2000 ya, untuk menjaga-jaga jikalau umpamanya ya, sama aja itu tanaman yang sudah kita tanam nanti itu mungkin mengalami cedera ya, karena hewan atau jangkrik ataupun hama lain seperti ulat, mungkin dipatahkan batangnya ataupun lama sekali nanti tumbuh ya. Itulah gunanya tanaman yang 1800 batang tadi, untuk menggantikan tanaman yang akan kita samakan ya, samakan pertumbuhannya tadi. Jadi nggak usah terlalu memperhitungkan biaya untuk bibitnya ya, pasti tertanam semua itu ya. Jadi jangan bilang terlalu berlebihan, soalnya bibit yang segitu itu pasti habis ya, untuk namanya itu kami bilang istilahnya sulam ya, disulam. Ini pengerjaan untuk selanjutnya. Setelah ini saya akan melubangi plastik ini ya, untuk titik tanamnya ya. Biasanya saya kalau ukuran semangka itu standarnya itu 80 cm ya, 80, 90, 100 ya, 110 itu wah, itu terlalu jarang sekali ya, terlalu memakan banyak ukuran ya. Jadi 80 itu kalau ukuran semangka itu udah standarnya ya. Untuk bibitnya saya tidak menyebutkan bibit apa karena saya tidak memiliki sponsor ya. Nah, ini saya kasih tahu ya, ini adalah selang induknya ya. Nah, selang induk ini nanti kita arahkan ke rawa ataupun ke kolam ya, lalu kita kirimkan ke simpang ini ya. Nah, simpang ini nanti kita kasihkan paralon ya, itu berbentuk simpang 4 ya. Jadi paralon yang ini, paralon yang ini nanti kita potong-potong, lalu kita lem, kemudian kita kasih arahnya dari induk itu ke sini, kemudian kita bagikan ke sini, kemudian ke arah sana, lalu kita bagi lagi. Nanti umpamanya kita nyiram yang di daerah sana, itu kita tutup ya, kita ikat ini kanan dan kiri, lalu dari air induk ini, dari kolam ataupun rawa ini, kita arahkan ke arah sana ya. Dan ini jangan lupa kalau kita memasang ini harus dipasang kayu, lalu kemudian diikat ya, supaya tidak mudah copot ikatan kita, soalnya
tarikan dari mesin itu biasanya sangat kencang sekali ya. Jadi harus kita pasang kayu, kemudian kita ikatnya supaya tidak gampang goyang dan ataupun lari. Kalau lepas itu otomatis menambah pekerjaan kita ya. Oke, baik teman-teman, ini adalah contoh ketika saya memasang bedengannya ya. Ini saya sudah 3 hari ya bekerja di sini untuk pemasangan plastik ini. Mungkin saya targetkan hari ini selesai, dan saya akan kasih tahu untuk selang ini adalah yang akan kita salurkan di selang bagi ini ya. Ini saya biasanya menyebutnya dengan drip ya. Drip ini adalah selang untuk mengalirkan ke titik tanam dari benih semangka dan cabai ya. Oke, caranya itu diikat ke selang ya. Di selang ini kita ikatkan ya. Jadi umpamanya kita mau menyiram ke arah sana ya, itu sebaiknya yang sebelah sini itu diikat dengan tali ya. Jadi airnya nanti biar kencang. Tapi kalau umpamanya dari pertama kita setel air, dari pertama itu harus dibuka dulu itu ujungnya selang baginya, nanti biar tidak meletus ya, tidak meletus. Tentu kalau meletus itu menambah pekerjaan lagi ya. Nah, itu selang yang ujung ini setelah dipasang di sini, jangan lupa kembali yang di ujung sana itu harus dibuka dulu ya. Nanti baru kita setel, kita coblos-coblos ya, kita coblosin ini satu persatu dari titik tanamnya itu kita coblos untuk siramnya itu. Nanti kalau kita tutup, kita tali dulu yang ujung, yaitu nanti ininya yang nggak kuat, meledak juga ini nanti ya. Jadi sebaiknya dibuka dulu, kita alirkan sampai ke ujung-ujung semua dulu. Kita bawa berapa bedengan nanti ya. Nanti saya akan kasih lihat bagaimana prosesnya ya. Oke, ini pemasangannya belum selesai, jadi bisa kita singkatkan saja ya pekerjaan ini ya, atau video ini ya. Oke, tidak lupa saya akan kasih tahu ini adalah semaian saya umur 3 hari ya. Rencana saya akan buka sore nanti ya, atau kita intip dulu ya. Oke, kita intip semaian umur 3 hari seperti apa sih ya. Baik teman-teman, kita mau intip di sini ya. Kita buka. Ini sebenarnya ini nggak boleh dibuka dulu. Ini di dalam ini panas sekali ya, panas untuk tanaman ini nggak boleh bocor ya. Plastik ini nggak boleh bocor, soalnya kalau bocor kena hujan, kemudian angin itu dingin, dia nggak mau tumbuh ya. Jadi harus ditutup rapat seperti ini ya. Oke. Jangan panik ya, jangan panik. Panik ya. Biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti apa sih tanaman ini? Oh, ini panas sekali ya. Oke, saya kasih lihat kamera saja, saya tidak mau melihat. Bagaimana teman-teman? Saya tidak melihatnya. Udah tumbuh apa belum? Ya. Oke, sebentar saja ya, soalnya panasnya keluar ya. Uapan dari panas yang dipantulkan dari cahaya di atas itu jatuh ke sini, kemudian ditampung di sini, akhirnya tanah ini menguap ke atas ya. Dan itulah proses terjadinya pertumbuhan semangka ini ya. Ini harus tutup rapat lagi.
ya, harus dipadatkan ini. Oke ya, itu mungkin sekilas tentang bibit atau benih semangkanya ya. Nanti sore rencana saya akan buka. Kalau dibuka sekarang itu belum rata ya, itu belum rata tumbuhnya, jadi masih sebagian 1-2 ya yang tumbuh, itu tidak serentak sekali. Tapi cuaca kok seperti ini, tidak panas ya, itu saya sangat khawatir sekali kepada benih semangka ini ya. Soalnya benih ini nggak boleh terkena panas, nggak boleh terkena hujan ya. Hujan itu mengandung zat asam. Terkadang kalau semangka ini ya, saya kasih tahu, itu biasanya pagi itu ada embun ya, namanya embun upas itu. Kalau nggak embun upas, embun bulu ya, biasanya sih orang menyebutkan embun bulu. Jadi kalau dia terjatuh lalu menimpa kepada menimpa daun ini, soalnya daun ini ya, daun inilah kalau pada tanaman semangka untuk memasak dirinya sendiri ya. Jadi daun inilah ketika terkena embun nempel kepada daun itu akan menjadi kering. Kalau umpamanya tanaman tidak ada daunnya, lucu ya. Itulah yang ditakutkan kepada para petani. Tapi tidak cuma itu saja, penyakit pada semangka itu lebih banyak ya. Kita memang terkadang kesulitan menghadapi benih semangka ini. Cari solusi tentang iklim ini terkadang tidak tentu ya, lebih rumit ya, lebih rumit kita di pertanian ini daripada kita happy ya di diskotik ataupun di manapun itu lebih rumit. Jadi hargailah petani Indonesia, karena petani ini bukannya mengejar kesuksesan ataupun terlalu fokus mengejar isi dunia, tetapi petani ini adalah jasanya itu sangat luar biasa ya buat petani-petani Indonesia. Soalnya dia berpikir untuk mencukupi kebutuhan masyarakat ya, luar biasa. Dan saya pun salut kepada para petani Indonesia ya. Semangat terus buat para petani. Intinya jangan takut hitam, tapi takut kalau kita tidak bisa bekerja ya. Oke. Terima kasih sudah menonton ya.